seperti Syekh Abdul Rahman, Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi, dan juga Syekh Muhammad Ahmad Siam Al-Barkun. Kami banyak bergabung dengan Hamas, Jihad Islami, dan Fatah. Tapi Fatah kami tidak bergabung karena Fatah memang lahir dari kepentingan Israel menjajah Palestina. Dulu PLO, kemudian berubah menjadi Fatah. Namun tidak semuanya. Alhamdulillah beberapa Fatah bergabung dengan kaum muslimin perjuangan Palestina di sana. Kemudian 2010 harusnya saya melanjutkan S2 saya di Yaman, namun ada pergerakan kudeta kaum Houthi Syiah, mereka mengkudeta di sana, sehingga saya tidak bisa melanjutkan studi saya di sana, Pak. Ya, itu berakhir keputusan, dan saya sekarang diviralkan oleh medsos sebagai Ustadz akhir zaman. Padahal saya kapok, saya nggak mau jadi Ustadz akhir zaman. Jangan panggil saya Ustadz akhir zaman. Sekarang saya sudah bertekad bulat untuk menjadi Ustadz akhir bulan, insya Allah. Aman, Ustadz akhir bulan ya. Baik, lanjut ya Babillah. Hari ini kita pada fitnah yang terburuk, fitnah Duhaimah. Di fitnah Duhaimah inilah akan muncul fitnah yang terburuk, fitnah Dajjal. Hari ini Dajjal sedang berputus asa bersama iblis. Kenapa demikian? Karena Islam gak hancur-hancur. Betapapun mereka hebat membuat sistem dan fitnah untuk menjebak umat Islam dalam berbagai hal. Dalam sistem segala, nyaris tidak ada bidang hidup kita yang tidak disentuh Dajjal. Semuanya. Bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, makanan, minuman pun kita nyaris tidak terlepas dari fitnah Dajjal. Bahkan ibadah kita pun diatur oleh Dajjal. Setahu saya, fikih itu diatur oleh 4 madhab. Dalam arti diurai, dikembangkan oleh 4 madhab. Al-Quran, Sunnah yang mengatur ibadah kita. Namun dalam aplikasi ada 4 madhab yang selama ini berkembang di dunia. Ada madhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali. 4 ya. Sekarang nambah 1, madhab Qafidi. Madhab Qafidi. Di mana kalau masuk masjid harus cuci tangan, pakai masker, sholat harus berjarak. Nah itu madhab Qafidi. Ya. Sampai sholat menyembah Allah saja diatur itu sama mereka. Padahal sunnahnya sholat tidak demikian. Bahkan ibadah haji pun dibatasi, umrah pun dibatasi. Saya butuh 2 jam untuk mengurai ini. Khawatir bencana akan terjadi, dan itu terbukti. Ketika masjid kosong, ibadah haji, Masjidil Haram kosong dari mereka yang ibadah umrah dan haji, bencana akan terjadi di muka bumi. Kenapa demikian? Karena sholat adalah ukuran tauhid seorang manusia secara individu. Kenapa sholat menjadi rukun Islam yang kedua? Karena sholat adalah parameter benar tidaknya syahadat seseorang. Jika ingin melihat kualitas syahadat seseorang, kualitas tauhid seseorang, lihat saja sholatnya. Kalau sholatnya beres tauhidnya. Sholatnya hancur, rusak tauhidnya. Maka tidak salah kalau Rasulullah SAW menyatakan, Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan sholat wajib sengaja 1 kali saja, kafir dia. Sekarang sholat kita dibatasi. Ciri-ciri kiamat telah dekat. Masjid yang megah isinya kosong. Dulu saya tidak berpikir, seperti apa masjid yang megah isinya kosong. Pandemi COVID-19 membatasi kita beraktivitas di masjid. Betul? Tapi alhamdulillah Aceh tidak demikian. Amin. Alhamdulillah ya. Kita tetap semangatkan hidup Quran Sunnah. Allahu Akbar. Dari awal saya sudah lihat Aceh. Allahu Akbar. Hebat nih. Rapat semuanya. Ini protokol kesehatannya mana ini? Ya, insyaallah Allah bersama kita. Kita berada di rumah Allah, Allah melindungi kita. Ya, fa inna nahnu fi zimatillah. Ya, kita ada pada lindungan Allah. Jika kita dilindungi Allah, ada yang bisa mencelakakan? Tidak. Baik. Tapi tetap jaga kesehatan ya. Cuci tangan tadi di rumah. Ustaz bukan cuci tangan lagi Ustaz. Saya mandi Ustaz. Mandi apa ini? Mandi sunnah atau mandi wajib? Baik. Sampai mana tadi? Kesana kemari kajian ini. Sampai bid'ah Dajjal. Ya. Nah, salat ukuran tauhid kita, ukuran benar tidak tauhid kita. Maka salat menjadi rukun Islam yang kedua. Haji, ukuran tauhid umat manusia secara komunal istimai.
Maka kualitas tauhid umat manusia setiap tahun itu terukur dari bagaimana mereka melaksanakan ibadah haji. Ya, kenapa demikian? Sedikit saya ingin menyebutkan tentang ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Azan ternyata tidak pernah berhenti setiap detik. Betul? Ketika di Indonesia adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan subuh di Indonesia. Malaysia adzan, belum selesai Indonesia adzan, Aceh juga adzan kan? Belum selesai Aceh adzan, Malaysia sudah adzan. Belum selesai Malaysia adzan, Thailand adzan, adzan subuh. Azan belum selesai di Thailand, Myanmar belum selesai, Burma Myanmar juga, ke Bangladesh adzan subuh, terus nyambung sampai ke perayaan Atlantika. Ketika di perayaan Atlantika adzan subuh, Indonesia sudah azan zuhur. Azan tidak pernah berhenti. Ketika azan tidak pernah berhenti, maka sholat pun tidak pernah berhenti didirikan. Betul? Kita manusia transmitter energi. Salat adalah cara kita mengirimkan iman Islam kita kepada Allah. Amal soleh yang kita lakukan sebelum salat, kita kirimkan, kita laporkan kepada Allah. Hakada nahnu ya Rabb, inilah aku ya Allah. Itu yang kita lakukan ketika salat. Kita mengirimkan iman Islam kita dalam bentuk gelombang energi. Karena kita adalah transmitter energi. Kita hidup di alam energi. Logikanya begini. Kalau saya berjalan ke depan, di depan ada pertigaan. Belok kanan saya berpapasan dengan ulama. Siapa? Misalnya kita berpapasan dengan Syekh Ali Jaber, almarhum. Kita berpapasan sama beliau. Perasaan apa yang muncul dalam hati kita? Senang, haru, betul? Kenapa? Ulama. Beda ketika kita belok kiri, di belok kiri kita berpapasan dengan seorang preman. Wajahnya menyeramkan, pakai anting dan bertato. Perasaan apa yang muncul dalam hati kita? Takut. Apalagi premannya belum pensiun. Kalau pensiun di masjid dia, gitu kan? Perasaan apa yang muncul? Seram, takut. Kenapa berbeda perasaannya? Ketemu ulama sahdu, haru, tenang. Ketemu preman, takut. Energi. Ulama, seorang yang saleh, penuh dengan ibadah dan iman Islam, energinya positif, penerimaannya positif. Seperti kita memasuki masjid, positif kan? Tenang, damai. Itu energi. Aktivitas kita menentukan energi yang ada di luar ini. Coba kalau kita masuk ke diskotik, apa yang kita rasakan? Udah pernah berarti? Udah masuk diskotik. Perasaan? Gitulah. Energinya negatif. Itulah energi. Nah, ketika kita sholat, sebetulnya kita sedang mengirimkan iman Islam kita ke Ka'bah. Dan kenapa sholat harus menghadap ke Ka'bah? Karena Ka'bah lurus dengan aras Allah. Di dalam kitab Ar-Ra'isul Majalih, Syekh As-Sa'di rahimahullah menukilkan hadis qudsi. Allah memberikan perintah pertama kepada Nabi Adam AS. Ya Adam, ini ladaya baitun bibakatan mubarakah allati tusawi arsyihada. Hei Adam, aku punya satu rumah di Bakkah yang aku berkahi, lurus dengan arasku. Faktu, maka datangilah rumahku itu. Usalilah ya kama tusallilah arsyihada. Salatlah kamu menghadapnya sebagaimana kamu salat menghadap kepadaku di arasku. Kelilingi dia dan tawaflah sebagaimana kamu tawaf melihat aku di arasku. Di sana aku akan mengabulkan segala doamu. Jadi kenapa Ka'bah ada di Mekah, tidak di Aceh? Karena Mekah lurus dengan aras Allah, serambinya baru Aceh. Nyambung ya? Nyambung. Alhamdulillah. Maka sucinya aras Allah hadir di kota Mekah. Di Masjidil Haram, itulah dinamakan Masjidil Haram, suci dia. Haram kita berkata-kata kotor, haram kita berbuat dosa dan berbuat buruk. Ya. Berkumpul energi salat di Ka'bah. Lalu setiap kali kita datang ke Mekah, ke Masjidil Haram sebelum pandemi, selalu ada orang tawaf, betul? Tawaf berputar berkeliling mengelilingi Ka'bah.
Karena Nabi SAW ja'ala al-Ka'bata fi simali hina ma yatufuha, adalah Nabi SAW menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya ketika tawaf memutarinya. Berarti berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Apa yang terjadi ketika energi iman Islam umat manusia seluruh dunia dikumpulkan terus-menerus dengan sholatnya ke Ka'bah, diputar oleh orang yang tawaf? Hukum Allah, bukan hukum Lorenz, hukum Allah. Karena sebelum Lorenz lahir, hukum ini sudah ada. Sunnatullah. Apabila ada energi diputar berlawanan dengan arah jarum jam atau searah dengan 4 jari, diputar berlawanan dengan arah jarum jam searah dengan 4 jari, akan terjadi lompatan energi yang arah vektornya ditunjukkan oleh ibu jari kita. Energi iman Islam yang dikumpulkan oleh semua orang beriman di muka bumi setiap detik diputar oleh orang yang tawaf berlawanan dengan arah jarum jam, terlempar langsung ke arsy Allah. Itulah kenapa ketika kita datang ke tanah suci Mekah mengunjungi Baitullah, yang kita ucapkan labbaika Allahumma labbaik, kami datang menghadap Allah. Satu putaran kita tawaf, 1 lapis langit terlewati. 7 keliling kita tawaf, 7 lapis langit terlewati, sampailah iman Islam kita kepada Allah. Inilah kenapa umrah dan haji menjadi rukun Islam yang terakhir, mengirimkan semua iman Islam yang kita amalkan dalam bentuk ibadah mahdhah dan ghair mahdhah. Haji kita mengirimkan iman Islam kita ke langit. Ya. Kemudian ada Hajar Aswad, kita disunahkan menciumnya, kalaupun tidak mencium kita menghadap. Hajar Aswad pertama diterima Nabi Ibrahim berwarna putih. Lalu kenapa sekarang berwarna hitam? Dia memancarkan gelombang radiasi pendek sejauh 10.000 kaki atau 3,3 km. Artinya, jika ada benda sejauh 3,3 km tersentuh oleh cahaya radiasi gelombang dari Hajar Aswad, maka wajah kita terekam, benda itu terekam. Ketika kita mencium Hajar Aswad atau kita istilam Bismillahirrahmanirrahim, wajah kita terekam. Makin banyak wajah terekam, makin hitam dia, maka disebut Hajar Aswad. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya, kalau tidak salah nanti di padang mahsyar di yaumul hisab, Hajar Aswad akan memancarkan cahaya dan akan memperlihatkan wajah mereka yang mendatangi Baitullah. Ya Allah, inilah hamba-hambamu yang telah menyempurnakan tauhid mereka dengan memenuhi panggilanmu, menyempurnakan iman Islam mereka dengan ibadah haji. Wajah kita direkam oleh Hajar Aswad. Makin banyak wajah direkam, makin hitam dia. Ini tauhid. Fitnah pandemi COVID-19 menguras energi tauhid kita. Sampai Indonesia pun dibatasi, tidak bisa ibadah haji. Lupakah kita energi iman Islam yang kita kirimkan ke Ka'bah dengan sholat kita? Itulah energi yang kemudian dikirimkan oleh orang yang tawaf, mengikat Ka'bah bumi dengan arsy Allah sehingga kuat bumi kita. Tapi coba ketika sholat di masjid dibatasi, bahkan dilarang kita sholat di masjid ketika di karantina. Kemudian di tawaf pun berkurang karena orang tidak lagi bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, sepi Masjidil Haram. Maka energi yang mengikat bumi dengan arsy Allah, energi iman Islam kita berkurang, maka goyah dia. Disitulah akan ada banyak bencana di muka bumi. Terjadi tidak? Terjadi tidak para manusia? Allahu Akbar. Dan inilah fitnah Dajjal sampai kepada tauhid umat manusia dihancurkan. Maka jangan takut, jangan khawatir. Selama kita bersama Allah, maka Allah menjaga kita. Betul? Apapun fitnah akhir zaman, termasuk fitnah Dajjal, tidak akan bermanfaat sedikit pun, tidak akan berpengaruh sedikit pun jika Allah bersama kita. Betul? Yakinilah wa fillah. Betapapun dahsyat fitnah akhir zaman ini, selama kita melaksanakan Quran dan Sunnah, maka Allah akan menjaga kita. Selama kita berjamaah tidak berpecah belah, maka perlindungan Allah ada bersama kita. Rasulullah SAW mengatakan, yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan dari Allah, perlindungan dari Allah akan Allah berikan, akan kita dapatkan jika kita bersatu padu berjamaah. Memang kita berbeda, kita terlahir tidak sama.
Ya, berbeda suku, bangsa, bahasa. Satu Indonesia saja berbeda-beda, Bhinneka Tunggal Ika. Sebagaimana jari kita berbeda-beda. Tapi kita punya tugas untuk berjuang menegakkan kalimat Allah. Dan tidak mungkin tugas itu kita pegang sendiri-sendiri. Tidak. Single fighter, Allah tidak suka. Setiap kita memang punya kelebihan. Kita punya karakter. Sebagaimana 5 jari kita. Kalau kita berkelahi hanya dengan menggunakan ini, melawan musuh nih. Mungkin di depan kita ada Israel. Israel ngajak berantem sama kita. Mau dilawan? Lawan ya? Lawan, kan dia musuh Palestina, musuh kita umat Islam. Misalnya kita pelang lawan Israel, cuma menggunakan telunjuk kita, bisa jatuh Israel, malah beli dia, gitu kan? Malah jadi kita yang patah, atau menggunakan ini sama. Tapi kalau kita kepalkan 5 jari kita yang berbeda menjadi satu kepala, ada yang menyicip sini. Begitulah umat Islam. Kita dilahirkan berbeda. Kita punya syakilah masing-masing. Beda ormas kita, beda orpol kita, tapi kita umat Islam bersaudara. Satukan kekuatan kita. Habis tuh Yahudi. Sesuatu yang tidak masuk di akal. Di sekeliling Palestina ada 300 juta umat Islam. 300 juta umat Islam. Dan di Palestina hanya ada 5 juta orang Yahudi. Pertanyaannya, bagaimana bisa 5 juta Yahudi mengalahkan 300 juta umat Islam? Karena umat Islamnya sudah dipecah belah. Apalagi Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu hadis, ini hadis ditahrij oleh Syekh Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Nasaihul Ibad, dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Syekh Al-Zahabi. Rasulullah bersabda, cuma sedikit sabdanya agak susah saya sampaikan, agak berat. Ini beratnya Ustaz Akhir Jaban. Kalau disampaikan takut ada yang tersinggung. Sampaikan jangan? Suara saya jelas? Jelas. Bu, suara saya jelas, Bu? Wajah saya jelas, Bu? Jadi jangan salah pilih, Bu ya. Kalau Ibu punya putri boleh buat saya. Kan katanya mau jadi orang Aceh saya. Yes. Bapak sekalian, Rasulullah SAW menyampaikan, sayati ala ummati zamanun, akan datang pada umatku satu zaman. Umarauhum kal asadi, pemimpin mereka bagaikan singa. Wa wuzarauhum kal zi'ab, menteri-menterinya bagaikan serigala. Wa qudatuhum kal kilab, dan hakim-hakim mereka bagaikan anjing. Wasairun nas kal aghnam, dan kebanyakan manusia saat itu bagaikan domba. Fakaifa ya'ishul ghanam indal asadi wadzi'abi wal kilab, maka bagaimana bisa domba hidup di tengah-tengah singa, serigala dan anjing? Itu kata Rasulullah akan datang pada satu saat nanti pada umatku satu zaman. Umatku seperti itu. Baik, boleh kita bahas? Bahas. Aman? Aman. Abang bukan Intel. Yang pertama kata Rasulullah, umarauhum kal asadi, pemimpin mereka bagaikan singa. Yang namanya singa kita kenal sebagai raja hutan, betul? Tidak ada pemilu di hutan, singa tetap maksa jadi rajanya, pengen berkuasa. Betul? Dan singa menjadi pemimpin bukan karena keadilannya, singa menjadi pemimpin bukan karena kebenarannya, singa menjadi pemimpin bukan karena keadilan dan kebijaksanaannya, tapi singa menjadi raja di hutan karena kekuatannya. Karena dia paling kuat, maka dia jadi raja di hutan. Betul? Lalu apa jadinya? Ketika singa bertemu dengan kuda yang dimakan siapa? Kuda apa singa? Kuda. Padahal kuda rakyat hutan. Ketika singa ketemu rusa, apa yang dilakukan singa kepada rusa?
dimakan, padahal rusak rakyat hutan. Maka apa yang terjadi? Habis rakyat hutan dimakan sama singa. Betul? Nah, itulah akan datang satu masa, satu zaman pada umatku, pemimpin mereka bagaikan singa, makanin rakyatnya. Yang dimakan apa? Dana wakaf, dana haji. Ketika pemimpinnya bagaikan singa, maka menterinya bagaikan serigala. Yang namanya serigala tidak sekuat singa, tapi dia ingin dapat daging seperti singa, maka dia menjilat ke atas, tapi dia kejam ke bawah. Tapi dia pun tidak sekuat singa, tidak mungkin langsung berhadapan, maka dia pakai strategi. Ketika berhadapan dengan kawanan domba, nyamar tuh singa menjadi serigala menjadi domba. Sehingga ada istilah serigala berbulu domba. Nah, umat Islam banyak uangnya, pakai kerudung, gitu kan? Pakai hijab. Oh, mulai berbicara syariah, bank pun jadi bank syariah. Nanti Indonesia jadi negara khilafah. Amin. Halo. Tuh kan, saya udah bilang, aman. Nah, di situ celakanya anjing jadi penjaga rumah. Kenapa? Karena anjing nggak bisa bedain mana tamu, mana maling. Walaupun yang datang tamu, apalagi tamunya baru pulang dari Arab Saudi. Karena tidak ngasih daging, digonggong tuh tamu. Betul? Karena tidak ngasih daging. Sebaliknya, walaupun yang datang maling, tapi maling ini bawa daging, aman tuh maling. Maka masuk ke rumah majikannya kan, emasnya diambil, apalagi nikelnya diambil, timahnya diambil, BBM-nya diambil. Habis tuh kekayaan yang punya rumah diambil. Kenapa? Karena sudah dikasih daging. Allahu Akbar. Terjadi tidak hari ini? Tidak. Itulah zaman fitnah. Ya. Pasti kita alami. Dan ini bukti kebenaran beliau sebagai Nabi dan Rasulullah. Sekali lagi saya mohon maaf menyampaikan ini. Tapi ini muhasabah bagi kita. Tapi insya Allah Aceh tidak demikian. Aceh punya izah sejak zaman dulu. Betul? Aceh akan tetap bertahan sampai kapanpun sebagai bumi serambi Mekah. Betul? Amin. Allahu Akbar. Lalu bagaimana kondisi umat rakyatnya pada saat itu? Wasairun nas kal adlam. Jadilah manusia saat itu seperti domba. Yang namanya domba, ya gitulah. Ya gitu saja domba. Di kandang, apa yang diucapkan domba? Mbe, gitu ya. Dibawa ke padang rumput, apa yang diucapkan? Dibawa ke tempat, ke rumah potong, mau dipotong, apa yang diucapkan? Pasrah. Pasrah kan? Mau divaksin pasrah kan? Allah Akbar, ini fitnah. Tapi ketika fitnah ini kita hadapi, insyaallah iman Islam tidak kita jual. Betapapun susah kita menjaga iman Islam kita. Coba lihat. Penjara sekarang penuh dengan ulama. Tapi orang-orang yang buruk keluar. Ini ciri kita berada di pintu gerbang kiamat. Ala inna min asratis sa'ah. Ingatlah dari tanda kiamat telah dekat kepada kalian. Anturfal aswar wa tudal akhir. Orang-orang buruk muncul memimpin di muka bumi. Orang-orang terbaik, manusia terbaik pilihan umat disingkirkan. Sudah terjadi belum? Nah, di mana? Di sana, di negeri entah berantah. Di negeri auto pilot.
Udah. Baik. Yang kedua, Allah habiskan dosa-dosa kita di dunia. Siksaan Allah segerakan pada kita di dunia dengan bencana alam. Bencana alam belum tentu azab. Bisa jadi bencana alam adalah kasih sayang Allah kepada kita. Karena siapapun yang meninggal karena bencana alam, selama dia punya iman dan Islam dan dia tidak dalam keadaan syirik, maka itu adalah siksaan yang terakhir baginya. Di akhirat tinggal menikmati kebaikan kita. Maka jangan bersedih ketika negeri kita dihantam dengan bencana alam. Itu bisa jadi kasih sayang Allah kepada kita. Allah segerakan keburukan kita, penderitaan kita di dunia. Di akhirat tinggal menikmati pahala kebaikan kita. Jadi jangan bersedih wafillah. Saudara-saudara kita, keluarga kita yang menjadi korban bencana, sekarang mereka sedang menikmati pahala kebaikan mereka. Alhamdulillah. Ingat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الله أكبر. Jangan kamu kira mereka yang mati di jalan Allah mereka mati, bal ahya, mereka hidup di sisi Allah, yurzaqun, dalam keadaan mendapatkan rezeki. Fadina bima atahumullah min fadlih. Mereka berbahagia karena Allah menempatkan mereka langsung di bawah arsy-Nya, sedang menikmati hidangan-hidangan dari Allah. Yastabshiruna bil ni'mati minallahi wa fadlih. Mereka bergembira dengan sajian-sajian surga dan keutamaan yang Allah berikan. Dan mereka berharap saudara-saudara mereka yang masih hidup di dunia bersabar, istiqomah menjaga iman Islam kita, menjaga posisi mereka bersama Allah agar mereka bisa bertemu dengan mereka. Ya, mereka sedang menunggu kita dan mereka terus mendoakan kita, istiqomah wahai saudaraku, tetap kamu di jalan Allah, tetap kamu jaga bersama Allah, maka kalian akan selamat betapapun fitnah melanda kalian. Kalian akan bertemu dengan kami. Itu yang sedang mereka ucapkan. Silakan kaji ayat yang tadi saya baca. Surat Ali Imran ayat 167, 168, 169. Ayat 158, 166. Pokoknya Ali Imran antara ayat itu. Ya, ibarat makumullah. Ya. Yang ketiga, wabil qatli, dengan pembantaian. Baik. Sejak 1948 saudara-saudara kita di Palestina, di bumi para nabi dan rasul, mereka disiksa, dibantai. Bapak Ibu rahmati Allah, masih ada waktu? Sampai asar? Siap sampai asar? Saya tagih ya? Baik, berarti gelasnya nambah. Saya minta kopi susu Aceh ada gak? Sangar. Teh tarik katanya dari Aceh ya? Boleh teh tarik. Baik, kita jalan-jalan dulu ke Palestina, Profesor. Bisa di skip kan, Bang? Tolong di skip, keluar Bang, keluar. Atau nggak apa-apa, terus Bang, terus. Ada tidak? Terus Bang? Oh nggak ada Bang. Baik, sebentar. Oh ini bukan film ya. Bisa keluar Bang dari sini. Skip. Oke. Minta ditunjukkan sebentar. Oke Bang. Ini mouse ada di saya Bang. Sebentar. Kita sebentar jalan-jalan ke Palestina Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ya, kuatkan, tegakkan sandaran. Bang, bisa diinikan jauh ya. Sebentar Bapak Ibu. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Sebentar. Sunnah Ustaz.